skuad utama Timnas Indonesia baru saja merampungkan agenda latihan resmi di kawasan Stadion Madia Senayan pada petang hari ini. Sesi penting tersebut digelar sebagai bentuk persiapan krusial menjelang pertandingan perdana turnamen Piala AFF menghadapi perlawanan Timnas Kamboja pada besok malam. Latihan sore ini terpantau dihadiri secara langsung oleh 24 penggawa dari total 26 nama yang telah resmi dipanggil untuk memperkuat barisan skuad final kesebelasan Merah Putih dalam kompetisi sepak bola Asia Tenggara tersebut. Sayangnya, pilar andalan yakni Marcelino Ferdinand serta Justin Hapner dipastikan melewatkan persiapan penting jelang laga pembuka ini. Marcelino Ferdinand terpaksa menepi dari lapangan pada pertanding pertama melawan Kamboja akibat cedera ketika mengikuti pemusatan latihan di Pulau Bali. Saat ini, sang gelandang muda tengah berfokus penuh untuk menjalani proses rehabilitasi medis. Dirinya diproyeksikan akan pulih 100% dan siap merumput membela Panji Garuda pada laga ketiga fase grup Kalamladeni skuad Vietnam pada tanggal Sunotri, Agustus Luang Sido Luang Salas nanti. Sementara itu, pihak federasi juga terus mengerahkan segala upaya maksimal supaya Justin Hapner bisa segera terbang menyusul rekan-rekannya meramaikan kompetisi ini. Skuad besutan pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memantapkan tekad tampil habis-habisan demi merengkuh trofi juara yang lama didambakan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji turut memberikan penjelasannya terkait polemik pemanggilan punggawa yang merumput di Liga Eropa tersebut. Beliau menegaskan bahwa jajaran pengurus masih menjalin komunikasi sangat intensif bersama manajemen klub Fortuna Sittard di negeri kincir angin. Mereka amat berharap agar pihak klub berkenan memberikan izin resmi atau lampu hijau bagi Hapner. Mengingat agenda kejuaraan ini berlangsung di luar kalender resmi institusi sepak bola dunia, proses negosiasi pelepasan memang senantiasa berjalan cukup alot. Meskipun demikian, timnas sejatinya tampak semakin padu dan solid usai menggembleng fisik serta taktik selama 3 pekan penuh di Bali. Atmosfer positif kini menyelimuti seluruh jajaran tim jelang pertandingan penting esok hari di area Stadion Pakansari, Kota Hujan Bogor. Beliau kembali menambahkan pernyataannya demi memberikan kepastian kepada publik pecinta sepak bola tanah air. Beliau menuturkan bahwa komunikasi terus dilanjutkan karena tim sungguh mendambakan kehadiran sosok bek tangguh tersebut di lini pertahanan. Sang ketua memohon doa restu agar ada titik terang berupa berita menggembirakan dalam hitungan hari. Di sisi lain, salah seorang pilar lapangan tengah membagikan antusiasmenya. Dirinya menyatakan bahwa puasa gelar selama lebih dari 3 dekade merupakan sebuah motivasi berlipat ganda. Kehadiran pelatih Shin Tae-yong dinilai membawa perubahan fundamental yang teramat krusial. Sepanjang pemusatan latihan, seluruh pemain secara bertahap berhasil membangun ikatan emosional kuat, baik antar sesama rekan setim maupun dengan jajaran staf kepelatihan. Langkah demi langkah, mereka mematangkan fondasi gaya bermain modern. Kini, seluruh anggota tim merasa sangat yakin mampu mengakhiri penantian panjang tersebut dengan mengangkat piala bergengsi tahun ini. Turning our attention toward the internal perspectives, one representative shared their massive enthusiasm regarding the upcoming kickoff in Bogor City. We are totally excited to showcase our beautiful game for all the lovely people living around Bogor. And we genuinely hope to witness a completely full, roaring stadium ready to unconditionally support us during this massive opening match against the Cambodian squad. Our overall preparation phase has been remarkably productive and highly rewarding. The lads have seamlessly bonded throughout their rigorous training camp located in Bali. Right now, there is an incredibly wonderful team spirit echoing inside our dressing room. And tactically speaking, we are constantly witnessing a very clear evolution of our playing identity. Every single member is noticeably getting closer, developing genuine friendships both on and off the green pitch. Tomorrow night will mark our second competitive game playing tightly together as a unit. Thus, exactly as I just mentioned earlier, we must strictly believe in our collective strength and simply belong to this beautiful journey step by step. We purposefully focus our entire energy only on the imminent challenge happening tomorrow. Honestly, tomorrow is strictly about us functioning properly. It is fundamentally about us continuously getting much stronger together and bravely taking our very first massive step forward in this spectacular tournament, which hopefully will be merely the absolute first of many triumphant steps ahead.
Firstly, I really want to express just a massive, huge thank you directly to the wonderful people of Bali and obviously the Bali United Management Board for generously allowing our squad to utilize this truly amazing, world-class training facility. The zero. Secondly, we are immensely grateful for them unconditionally giving us that perfect opportunity to prepare properly. For me personally, it beautifully shows exactly how incredibly important the national team is to the passionate football culture thriving here, and also how genuinely supportive our local clubs constantly are. They have kindly released their best players on time, and they are even graciously giving us their youth teams to play against in friendly matches. Our primary goal is to really compete at the highest AFC levels. Therefore, this AFF campaign provides us with the perfect opportunity to grow together. More importantly, it allows this group of men to say they are ready. I am ready to compete, and you will only prove that by being properly tested. I am excited. I think the Vietnam side have recently naturalized 3 players. They will be a truly tough opponent. I think they have won roughly 4 friendly games coming into this tournament. So, we need to be tested. That is what we are here for. Regarding our third goalkeeper, yeah, we will announce that name soon in Jakarta. When asked if we have the final core names, it is actually a 26-man squad we will be carrying through this competition. Every match day, we must simply name 23 guys, but honestly, I am so completely happy to keep all 26 players on my roster until the end. Halo, para penggemar sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam sehat selalu teruntuk kita semua dimanapun kalian berada saat ini. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Harapan saya semoga kalian terus dalam keadaan amat prima, senantiasa menjaga semangat tatkala menjalankan rutinitas setiap hari, serta selamat menikmati masa libur akhir pekan. Kompetisi Piala AFF sudah resmi bergulir. Pada laga pembuka kemarin, kesebelasan Vietnam sukses mencetak banyak gol saat melibas skuad Timor Leste dalam laga yang berlokasi di Chonburi. Di pertandingan lainnya, armada Singapura berhasil menorehkan pencapaian amat positif ketika bertandang langsung menuju markas Kamboja. Pasukan negeri Singa sukses memetik poin penuh berkat kemenangan tipis 2-1. Hasil positif tersebut tentu merupakan sebuah pijakan awal yang amat solid bagi langkah tim Singapura. Mengingat upaya menumbangkan kubu tuan rumah Kamboja di hadapan pendukungnya bukanlah perkara mudah. Kamboja akan menjadi lawan perdana bagi timnas kita. Pasukan Merah Putih besutan pelatih John Herdman bersiap meladeni Kamboja pada tanggal 2 September Juli 2020 mendatang. Pertandingan pembuka yang amat krusial ini bakal diselenggarakan di Arena Mega Stadion Pakansari. Hasil manis Singapura di kandang Kamboja sejatinya memberikan referensi berharga bagi sang pelatih utama kita. Jika skuad Singapura saja sanggup mencuri kemenangan di sana, maka tatkala merumput di lapangan kebanggaan sendiri, rasanya amat mustahil apabila skuad Garuda gagal membungkam perlawanan mereka. Walaupun potensi kemenangannya sangat tinggi, seluruh pilar tetap dilarang keras memandang remeh sang lawan. Para penggawa diwajibkan senantiasa tampil lepas, namun mempertahankan ritme normal demi mengunci fokus penuh saat membongkar pertahanan Kamboja nanti. Berdasarkan analisis kualitas kedalaman skuad saat ini, kita wajib menanamkan optimisme tinggi untuk sekadar mengamankan raihan 3 angka. 26 pemain andalan telah resmi dipanggil masuk. Komposisi penggawa Garuda kali ini banyak dihiasi oleh deretan nama dari program pemain diaspora yang sekarang telah resmi menyandang status kewarganegaraan Republik Indonesia seutuhnya. Deretan nama jempolan semacam sang konduktor Tom Hai, bek tangguh Jordi Amat, bek kanan Sandy Walsh, hingga penyerang dinamis Ragnar Oratmangoen dipastikan siap tempur. Tambahan tenaga tangguh dari bek lugas Justin Hubner, sayap agresif Shane Patinama, Jenderal muda Ivar Jenner, serkualitas unggul milik Eliano Reinders pun berpotensi menghadirkan kontribusi maksimal di atas lapangan hijau. Mengamati rentetan materi mentereng tersebut, rasanya sangat masuk akal apabila timnas kita diramalkan bakal sanggup meredam Kamboja dengan lumayan meyakinkan. Melakoni sebuah ujian pembuka dalam ajang turnamen internasional berskala masif semacam turnamen Piala AFF ini pastinya tidak akan pernah terasa terlalu enteng. Walau dirasa tidak akan gampang, kita patut menyimpan keyakinan mendalam bahwa skuad Merah Putih sanggup mendulang torehan 3 poin sempurna menghadapi mereka. Sebelum perjumpaan perdana melawan Kamboja, sebuah sinyal peringatan tegas sudah ditiupkan kencang. Armada tangguh Vietnam, selaku sang penyandang predikat juara bertahan rupanya menempati ruang persaingan grup A, persis bersama armada Garuda.
Melengkapi formasi grup tersebut, hadir pula tantangan Singapura serta kesebelasan Timor Leste. Kubu Timor Leste harus merasakan pahitnya meladeni ujian berat menghadapi Vietnam dalam panggung Chonburi. Walaupun sempat berjuang keras melepaskan secercah perlawanan alot di fase awal jalannya laga, gerbang pertahanan mereka ujung-ujungnya harus runtuh juga. Buktinya 5 buah gol bersarang mulus selama periode babak pertama. Pesta besar tersebut jelas mewakili sebuah lonceng peringatan buat ketahanan pilar pertahanan kita, mengingat armada merah putih bakal saling beradu kekuatan melawan mereka pada tanggal 3 Agustus 2 Milu Sunasula Kelak. Untungnya, kita mengantongi satu bentuk privilegi besar, yakni berlaga dengan dukungan penuh publik sendiri bertempat di rumput hijau Pakansari. Performa pasukannya pelatih Kim Sang-sik ini layak dilabeli luar biasa, apalagi seusai menempuh agenda pemusatan latihan panjang di negara Korea Selatan. Rentetan uji coba di sana diselesaikan mentereng tanpa cacat noda kekalahan sedikit pun. Seluruh pencapaian positif tersebut lantas dibawa ke dalam turnamen, lantas dibuktikan langsung lewat keperkasaan mutlak saat membantai skuad Timor Leste. Memang benar bahwa kasta mutu sang lawan terlampau jauh menduduki posisi bawah, namun dominasi absolut tersebut turut menggarisbawahi seberapa vitalnya peranan gerbong para pilar naturalisasi teranyar milik mereka. Ujung tombaknya diperkuat sosok striker ganas Nguyen Xuan Son, figur berbakat yang sebelumnya sangat masyhur disapa Rafaelson. Sokongan daya kejut dari seorang Hendrio Araujo makin memperparah ancaman. Lebih impresifnya lagi, penjaga pintu gawang skuad berjuluk bintang emas ini kini dipegang kuat oleh atlet keturunan asal tanah Slovakia bernama Patrick Legiang. Jika kita mencermati konfigurasi daftar kesebelasan utamanya, sang pelatih juga menerapkan kerangka skema serupa dengan yang sering kita kembangkan, yakni merapatkan lini menggunakan sistem 3-4-3. Alur rancangan serangan mematikan tim ini sejatinya didalangi mutlak oleh pergerakan sentralisasi memukau dari figur Hendrio semata. Kreativitas tersebut dilanjutkan oleh kecepatan tusukan Nguyen Xuan Son sang Rafaelson, ditemani pergerakan liar bintang muda Nguyen Din Bak. Ketiga poros serangan utama inilah yang memborbardir tanpa henti pertahanan lawan. Hebatnya lagi, seluruh elemen trisula tajam ini sukses merobek jala lawan. Din Bak tampil garang lewat ukiran rekor 3 gol spektakuler. Aktor asing lainnya, semisal Hendrio, turut membubuhkan 2 tembakan presisi. Sementara legiun andalan Rafaelson tak sudi ketinggalan berkat torehan gol tunggalnya. Koleksi setengah lusin skor semata-mata dilahirkan dari ketiganya. Pundi gol penghabisan dicetak oleh gelandang pilar nan mematikan, Nguyen Quang Hai. Koordinasi lini tengah kian mengesankan kala sosok stabilisator semacam Nguyen Hoang duk bahu-membahu membagi bola bersama Quang Hai. Sokongan dari Doan Van Hau menandai kepulangannya. Nama bek sayap bengal yang pernah mencederai gelandang Evan Dimas itu akhirnya diangkut kembali usai pulih rehabilitasi medis. Dia dikembalikan menempati habitat murninya menyisir koridor kiri lapangan hijau. Kerangka tangguh berisi barisan nama semacam Bui Tien Dung, Ke Engok Hai, serta Do Dui Man biasa dipasang paten menjaga kemurnian 3 bek absolut. Prospek kekuatan Vietnam dewasa ini sepintas lumayan mengerikan bagi kubu pesaing. Namun, tim kebanggaan tanah air sama sekali dilarang merawat rasa kecut kala mesti bentrok bersama mereka. Biarpun mereka jago melesakkan total 7 gol, penggawa merah putih sendiri masih belum unjuk gigi menyiksa kelemahan tim lemah Timor Leste. Armada Garuda pun diagendakan bersua rombongan Timor Leste pada rumput Stadion Nan Sama di Chonburi pada tanggal 31 Juli 2021 lot kelak. Beberapa hari pasca menyelesaikan ujian dari tantangan Kamboja, optimisme menumbangkan lawan teramat kuat menancap. Terkait seberapa lebar besaran margin skor pada papan kedudukan nanti, kita belum dapat menebak. Substansi paling pokok yakni mengantongi modal berupa raihan 3 poin sempurna. Peta sikut-sikutan grup A kini mengerucut memanas di sekeliling 3 kubu elite. Seusai menghujani papan skor, kesebelasan Vietnam berhak nangkring di singgasana. Skuad Singapura mengamankan urutan 2. Kita masih bertahan hampa laga pada tangga 3, disusul rombongan penghuni dasar klasemen. Menekuk Kamboja pastinya menyulap peringkat kita melompat drastis. Apalagi, konfrontasi langsung antara Vietnam berhadapan Singapura pastinya memakan jatah angka hilang. Entah melahirkan satu penakluk maupun seri, ujungnya menebarkan impak positif buat kans kelolosan merah putih. Menuntaskan urusan perlawanan minor ala timnas Timor Leste, sangat realistis membuahkan selebrasi pesta selusin gol buat barisan penggawa. Sekalipun demikian, penyakit meremehkan kubu rival dilarang bersarang.
Setiap kontestan menyimpan ledakan ranjau mematikan yang bisa menodai tren positif perjuangan negara. Biarpun sang musuh membantai teramat telak, tabiat arogan pantang ditunjukkan. Fokus absolut sekadar menciduk poin kemenangan bertahap, persis sesuai filosofi wasiat sang instruktur peracik taktik brilian John Hartman. Mari rampungkan rintangan Kamboja perlahan demi perlahan. Disusul Timor Leste bergeser menjamu superioritas Vietnam, lantas diparipurnakan oleh pertemuan epik melawan armada serdadu tangguh Singapura. Sang pelatih kepala kita sendiri jujur mendaulat skuad Vietnam. Mereka diklaim sebagai rival terberat seantero ranah grup A oleh sebab itu, duet tunggal Vietnam bersama Singapura bakal menyuguhkan ujian paling memusingkan. Sialnya lagi, dua laga pemungkas dijadwalkan harus bersua langsung melawan kedua negara superior ini. Partai fase ketiga mempertemukan kita dengan kubu bintang emas. Agenda pamungkas penutup harus mengharuskan timnas terbang menyambangi markas kokoh Singapura. Fakta melawat di kandang orang tersebut menuntut kita wajib memetik kemenangan absolut menundukkan Vietnam di hamparan Stadion Pakansari. Meraih raihan manis tersebut akan menyuntikkan rasa aman luar biasa sebelum menunaikan laga syarat tekanan memburu poin penting di Singapura. Kedalaman barisan timnas kita sungguh amat mendukung perjuangan totalitas di gelaran elit ASEAN ini, melonggarkan pintu peluang melesat jauh menembus babak 4 besar, laga final, hingga menggondol trofi perdana. Sejarah merangkum kesebelasan merah putih, baru mengoleksi 6 keping medali perak sepanjang 3 dekade partisipasi kompetitif. Negeri Singa sanggup menggenggam 4 kali tahta tertinggi gelaran Piala AFF. Harimau Malaya pernah 1 kali merengkuhnya, apalagi hegemoni dominasi raksasa gajah perang Thailand. Predikat sang penguasa bertahan malah masih diamankan erat oleh Vietnam. Praktis hanya bangsa Indonesia saja yang terus dilanda paceklik panjang. Momen emas persembahan para deretan bintang mumpuni pantang disia-siakan. Pelatih Kim Sang-sik bahkan secara lugas melemparkan respek tingginya. Beliau memandang armada kitalah lawan paling merepotkan. Pandangannya mengabaikan ancaman gerombolan penggawa Singapura maupun wakil Kamboja. Seakan cuma terpaku mewaspadai kekuatan kebangkitan Garuda. Faktanya, sang arsitek taktik repot-repot menyempatkan diri memantau ke tribun penonton tatkala kita beradu tangkas menghadapi Oman dan Mozambik selama edisi rehat kompetisi pada Juni kemarin. Upaya pengamatan-mata ini semata-mata dilandasi anggapan sahih perihal bahayanya kapasitas daya ledak yang siap meremukan dominasi pilar Vietnam. Catatan sejarah minor mereka belakangan pun mendukung, mengingat gawang Garuda kebal dibobol oleh mereka pada 3 perjumpaan pamungkas antar negara. Mereka tumbang 1 gol tanpa balas saat turnamen kontinental megah tingkat Asia. Hasil nihil serupa terulang kembali ketika melakoni penyisihan Piala Global, kebobolan melalui kelincahan magis Egy, bahkan kutukan mereka berlanjut usai kita sukses membantai telak markas Hanoi. Balas dendam pasti mengiringi kedatangan mereka ke area Bogor. Kewaspadaan mutlak difokuskan pada tambahan trio seniman naturalisasi berdarah Brasil. Pelatih John Hartman bahkan menggarisbawahi ketajaman mesin pencetak skor anyar lawan. Namun tenang, keberadaan duet tangguh Justin Hubner, Rizky Ridho, serta pengalaman Jordi Amat mampu membangun benteng pertahanan baja. Skuad Garuda dipesan agar terus membumi menjauhi sikap terlampau percaya diri. Pertemuan ketiga itu sangatlah esensial demi mengunci keamanan posisi pamuncak grup. Demikian ulasan hangat Piala AFF bersama saya, Bung Roman. Kita saksikan saja bagaimana racikan taktik meredam sang tamu Kamboja di hamparan rumput Pakansari nanti. Salam olahraga, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi